Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Video ini bagian kedua, yang mana keseluruhan dari video ini membahas mengenai bagaimana proses lengkap terciptanya sebilah badi. Nah, hari ini saya telah berada di tempat Pandre Kayu. Beliau bernama Deng Jama, lebih akrab dipanggil dengan Deng Jama. Beliau adalah salah satu pengrajin pandai kayu yang ada di Goa, dan beliau sudah cukup dikenal di kalangan pemerhati dan pencinta pusaka, khususnya daerah Makassar dan Goa. Nah, kita lihat bagaimana proses pembuatan pangulu untuk badi yang telah saya buat kemarin. Simak terus. Oke, sebelum kita lanjut ke proses pembuatan pangulu yang saya maksud tadi, saya ingin berbincang-bincang dulu kepada Pandre dan Jama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng. Ya, Waalaikumsalam. Iya, kenal sudah cukup lama. Mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun Ya, yang lalu kalau tidak salah. Iya. Awal pertama tahun berapa kita mulai menggeluti bidang ini? Saya kalau saya mulanya saya itu lahir artinya mulai belajar begini di daerah di negara Malaysia. Oh, di Malaysia. Nah, di Malaysia Awalnya? itu kalau saya hitung lebih kurang 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang Bah, lalu. sudah lama. Sebelum pada tahun 1988. 1988. Pada waktu itu saya belajar sama orang-orang Bugis yang perantau di Malaysia. Di Malaysia. Oh, awalnya di situ. Ya, jadi artinya kalau semua model-model Bugis lah saya bisa. Oh iya iya. Bisa karena saya bercampur di sana. Bercampur model bahkan dari sidrap, dari bone, dari apapun. Jadi saya lihat bagaimana cara pembikinannya. Jadi akhirnya kan mungkin saya artinya minat juga seperti ini. Memang ada jiwa seninya di situ. Memang jiwa seni saya mungkin di situ, dan saya belajar akhirnya saya bisa sampai dikenali juga di sana. Di sana cukup dikenal. Dan saya pada waktu itu di Malaysia saya terus menggeluti ini. Bahkan banyak pesanan-pesanan termasuk di keris Melayu. Karena di sana itu jadi saya itu model-model gaya apapun yang orang minta pesan, iya, saya buat. Apapun yang di request. Ya begitu. Begitu. Tapi kalau selama ini di Goa, ya, saya itu baru 10 tahun. 10 tahun. Jadi masih banyak pengalaman saya di Malaysia daripada di sini. Oh iya, lebih besar. Lebih masih ada di Malaysia. Jadi saya di dalam Goa ini 10 tahun, alhamdulillah saya cukup. Ya sudah termasuk lama juga di Goa. Dan saya juga belajar di kabupaten ini dan di Sulawesi Selatan. Iya, begitu. Nah, untuk pemilihan kayu, saya memilih kayu kemuning rokokale, ya, rokokale yang mana bentukan lengkungan ini gagangnya adalah alamiah dari batang pohonnya. Dan seperti itu dia akan menjadi lebih kuat daripada yang biasa. Dan perencanaannya akan modelnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kayu yang sudah disiapkan dipotong. Nah, ini adalah proses awal pembentukan. Jadi istilahnya biasa dibilang di bala-bala dulu atau dibentuk-bentuk awal dulu menggunakan parang, ya. Dipapas sedikit demi sedikit sehingga betul-betul sudah membentuk pangulu, dan selanjutnya nanti akan diproses perapihan atau mengerapikan dengan menggunakan gerinda tangan. Nah, kita lihat sudah lebih terbentuk panggulunya dari yang pertama tadi. Di sini sudah lebih kelihatan bentuknya. Tidak lama lagi nih kita akan bersiap untuk melanjutkan ke proses gurinda, merapikan. Sebetulnya yang sulit di sini adalah bala-balanya. Saya sendiri pernah mencoba, gagal terus. Ya, setelah potongan kayu tadi ditebak-tebak atau ditebas menggunakan parang di bala-bala, dan sekarang kita melanjutkannya dengan dibentuk lebih tegas lagi dan lebih rapi lagi menggunakan gerinda. Jadi dipapas sedikit demi sedikit dengan cara yang hati-hati ya. Karena kalau terlalu ditekan
Takutnya bentuknya akan lari karena ada bagian yang lebih terbuang dibanding di bagian yang lain di sebelahnya. Jadi di sini juga tetap harus lebih hati-hati dalam penggunaan gurindanya. Nah, kita lihat bentuknya sudah nampak, sudah jelas. Lekukan-lekukannya ini udah jelas. Ya, kita di sini dicoba diposisikan dulu untuk melihat ukuran tingginya apakah sudah pas atau belum. Ya, seperti mau turun sedikit lagi. Oke. Ya, suasana sore ini hujan, terdengar ya suara petir dan guntur, hujan rintik-rintik. Nah, sambil menunggu pekerjaan ini dibuat, saya ditemani segelas teh dan kue tradisional khas Bugis Makassar, yaitu barongko. Nah, mantap sekali sore ini. Minum teh sambil makan barongko, kue yang terbuat dari pisang. Nah, kita keseimbangan di sini, dengan di sini kita harus lihat dulu baru kita finishing. Oh iya. Kita lihat. Wis. Wah, cakep. Coba diberdirikan, Pandre. Iya. Wih. Sudah pas ini tata-tata. Ya, terlihat di sini sebelum lanjut ke proses tahapan untuk finishing. Di sini kembali dirapihkan, artinya mencari presisi, betul-betul presisi dari setiap lekukan yang ada pada pangulu ini. Jadi agar seimbang kiri kanan atas bawah pada semua lekukannya untuk presisinya. Dan sekarang tampak Denjama sedang menghaluskan bekas gerindanya menggunakan kikir, dan nanti akan dilanjutkan menggunakan amplas seperti ini. Amplasnya pun nanti akan digosok secara bertingkat mulai dari yang kasar sampai ke yang halus. Dan terlihat di sini beberapa pepesanan orang lain yang sedang proses pengerjaan. Nah, ini dia penghulunya sudah hampir jadi, dan ini digaris untuk nanti diatek atau dibuatkan stand posisi untuk tempat peranya nanti, sumpah peranya. Oke. Waktu sekarang kurang lebih hampir jam 5 sore. Suasananya tampak sudah hampir malam karena mendung ya, dengan hujan yang cukup lebat. Proses pembuatan dudukan untuk tempat sumpahnya nanti ini adalah menggunakan pisau dan kikir yang digunakan bergantian sesuai keperluan.
Ya, ini dia penghulunya sudah jadi. Sementara diatur posisi senternya sudah pas atau belum. Tampaknya sudah pas. Ya, posisinya sudah enak, sudah pas dilihat. Kayu kemuning adalah kayu yang keras, sehingga kayu ini sangat cocok atau sangat bagus jika benar-benar digosok sampai tahap paling halus. Jadi betul-betul porinya rata dan licin, jadi hasilnya bisa mengkilap. Nah, untuk itu kita lakukan pengamplasan dengan pilihan kertas gosok atau amplas yang lebih halus lagi. Dan setelah ini akan dilanjut dengan menggosoknya menggunakan amplas juga, tetapi dibantu dengan air. Nah, seperti ini. Jadi cukup dibasahi kayunya, juga amplasnya, kemudian digosok. Idealnya menggosok menggunakan amplas 1000 ataupun amplas 800, atau setelah yang 800 naik lagi yang ke 1000. Digosok pada bagian yang terasa masih agak berpori, sampai benar-benar dirasa semuanya sudah pas dan licin atau mulus. Nah, ini dia hasilnya setelah digosok dengan halus. Selesai sudah pembuatan penghulu kali ini, dan sampai jumpa di bagian ketiga, yaitu pembuatan sumpak yang terbuat dari perak dan juga banoang. Terima kasih, salam pusaka.